Halo semua, perkenalkan nama saya Abdul Jabar Hartasena dan di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perusahaan dari Indofood Tbk. Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF merupakan salah satu perusahaan raksasa yang ada di Indonesia yang bergerak di pengolahan makanan. Dan perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dan perusahaan ini juga telah berevolusi menjadi pemimpin pasar dalam kategori produk makanan seperti makanan mie instan yang seperti yang kita tahu dari produk Indofood, lalu ada bumbu penyedap, minuman dan juga produk olahan lainnya. Dan hingga saat ini Indofood tercatat menjadi salah satu emiten dengan angka transaksi harian yang tinggi di Bursa Efek Indonesia ataupun BEI. Bisnis Indofood itu dimulai dari sebuah perusahaan kecil bernama PT 51 Sangkyu pada bulan April 1968 dan kemudian perusahaan ini pun akhirnya berganti nama menjadi PT 5 Sangkyu Indonesia pada tahun 1977. Lalu tak lama kemudian perusahaan ini pun kembali berubah nama menjadi PT Supermie Indonesia yang mengikuti merek mie instan terkenal yang mereka produksi sendiri. Lalu pada tahun 1970 muncullah sebuah perusahaan baru bernama PT Sanmaru Food Manufacturing yang memproduksi mie instan dengan merek Indomie. Lalu pada tahun 1986 perusahaan induk PT Sanmaru yang bernama Jangkar Jangetli Group memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan baru yang bernama PT Indofood Interna Corporation. Lantas PT Indofood Interna Corporation ini mengambil alih saham PT Supermie Indonesia. Pada tahun 1990 muncul satu lagi perusahaan pesaing. Perusahaan itu bernama PT Pangan Jaya Inti Kusuma. Di tahun yang sama pula, Salim Group mengambil alih seluruh saham Jangkar Jati Group plus 51% saham PT Panganjaya Inti Kusuma. Alhasil dengan begitu, industri mie instan di Indonesia resmi dikuasai oleh satu nama, yakni PT Indofood, mulai dari merek Indomie, Sarimi, hingga Super. Pada tahun 1998, perusahaan ini resmi berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan melantai di Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 Juli 1994. Harga nilai per sahamnya mulai dari harga 1.000 dan ditawarkan dengan harga 6.200 per lembar saham. Dengan harga penawaran itu, Indofood bagaikan kereta api yang melaju sangat cepat. Tak henti-hentinya melakukan akuisisi strategis untuk memperkuat posisi di industri makanan di negara Indonesia. Pada tahun 2007, Indofood mencatat saham grup agribisnis mereka, Indofood Agri Resource Ltd, di Singapore Stock Exchange. Kembali setelah mendapat dana segar dari IPO, Indofood Agri Resource Ltd melakukan akuisisi beberapa perusahaan besar, mulai dari PT PP London Sumatera Indonesia hingga perusahaan gula yang bernama PT Laju Perdana Indah. Indofood Agri Resource Ltd juga melebarkan sayap ke usaha dairy dengan mengakuisisi saham PT Indolacto, salah satu produsen produk dairy ternama di Indonesia. Saat ini juga Indofood telah menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan jaringan distribusi yang luas dan produk-produknya yang telah mendunia. Perusahaan ini juga telah berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam, terutama di negara Indonesia. Misalnya saja, pada tahun 2013, Indofood melebarkan kegiatan usaha gula mereka ke negara Brazil dan juga negara Filipina. Lalu pada tahun 2014, Indofood mulai melebarkan sayapnya ke bisnis AMDK atau air minum dalam kemasan dengan mengakuisisi perusahaan yang memproduksi AMDK bermerek Club. Indofood tak berhenti di zona nyaman. Perusahaan ini terus berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin beragam. Komitmen Indofood terhadap keberlanjutan juga patut diacungi jempol. Di samping itu, PT Indofood juga telah menerapkan berbagai program ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan juga pengurangan limbah kemasan. Dengan komitmen dan inovasi yang tak kenal henti,
Indofood diyakini banyak orang akan terus berkembang dan menjadi perusahaan kebanggaan Indonesia di kancah internasional. PT Indofood terbagi menjadi ke dalam 4 kategori utama, yaitu Consumer Branded Project, Bagasari, Agribisnis, dan juga distribusi. Dan di setiap lini bisnis Indofood memproduksi produk yang berbeda-beda pula. Contohnya seperti pertama, kita akan bahas tentang CBP dulu, yaitu Consumer Branded Product. Indofood CBP memiliki beberapa produk, diantaranya mie instan seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu adalah Indomie, Supermie, Sarimie, dan juga Intermie. Lalu ada pun produk dairy, mulai dari susu ultra high temperatur ataupun susu UHT dengan merek Indomilk. Lalu juga ada susu steril dalam botol, primer, kental manis, hingga es krim. Nah, di luar itu, PT Indofood CBP ini juga memproduksi berbagai makanan ringan seperti Citato, Ciki, dan juga Jets. Ada pula bisnis penyedap makanan dalam berbagai merek seperti Magic Lezat, bubur racik instan, dan juga bisnis minuman kemasan. Lalu, di lini berikutnya ada Bagasari. Nah, di Bagasari ini adalah sebuah grup yang memproduksi berbagai macam tepung terigu dalam berbagai merek seperti Kunci Biru, Cakra Kembar, hingga Segitiga Biru. Nah, selain itu, Bagasari juga dikenal sebagai produsen pasta terbesar di Asia Tenggara karena memproduksi pasta Bagasari dengan merek La Fonte. Lalu, di lini selanjutnya ada Agribisnis. Nah, di lini agribisnis ini, Indofood mengelola lebih dari 300.000 hektar perkebunan sawit dan memproduksi minyak nabati. Dan di luar itu juga, di lini agribisnis Indofood memproduksi karet remah, karet lembaran, gula, dan juga ada pabrik kakap dan pabrik teh. Dan juga ada beberapa merek yang dihasilkan dari lini ini, diantaranya adalah D5, Timoli, Palmia, Royal Palmia, hingga Amante. Lalu, di lini terakhir ada lini distribusi. Nah, di lini bisnis satu ini, Indofood tidak memproduksi produk apa-apa, melainkan hanya berfokus pada sebagai distributor atau penyalur produk Indofood yang telah diproduksi di 3 bisnis yang sebelumnya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, seperti yang kita tahu, Indofood merupakan salah satu perusahaan terbesar yang ada di Indonesia, yang berarti Indofood juga sudah memiliki kontribusi yang sangat besar untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, produk-produk Indofood juga tak hanya digemari di Indonesia, tetapi juga telah mendunia. Seperti misalnya, contoh Indomie. Indomie pun telah diekspor ke berbagai negara di Asia, dan juga Eropa. Nah, keberhasilan Indofood tak hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, tapi juga memberikan dampak positif bagi Indonesia, negara kita. Nah, contoh diantaranya adalah pertama, menciptakan lapangan kerja. Nah, Indofood sendiri mempekerjakan ratusan ribu karyawan di seluruh Indonesia untuk memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian nasional. Lalu yang kedua adalah peningkatan pendapat petani. Nah, seperti yang kita tahu, Indofood itu bekerja sama dengan petani untuk mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Nah, hal ini juga membantu meningkatkan taraf hidup para petani yang berada di negara Indonesia. Lalu yang ketiga ada membantu pemerintah dalam mencapai ketahanan pangan. Nah, Indofood itu memproduksi makanan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat Indonesia, sehingga berkontribusi besar pada ketahanan pangan nasional. Dan yang terakhir adalah mengangkat nama baik Indonesia di kancah internasional. Nah, produk-produk Indofood itu telah diekspor ke berbagai negara di dunia dan telah menjadi produk makanan favorit oleh masyarakat luar negeri. Nah, hal ini tidak hanya mengangkat nama Indofood saja, melainkan juga membawa nama baik negara Indonesia ke kancah internasional. Nah, jadi untuk kesimpulan pada video kali ini, Indofood adalah perusahaan yang telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia, dan juga perusahaan ini telah memberikan banyak kontribusi bagi negara Indonesia dengan komitmennya yang kuat untuk berinovasi dan mengembangkan produk-produk baru. Indofood juga diyakini akan terus berkembang dan menjadi kebanggaan dari negara Indonesia. Hal itu pun yang telah membuat banyak investor saham berpendapat bahwa saham Indofood ataupun perusahaan INDF merupakan salah satu saham ideal untuk dimiliki secara jangka panjang. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk menaruh saham Anda di perusahaan Indofood? Sekian penjelasan video dari saya Abdul Jabbar Cesena, saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.